Selamat pagi, masih bersama saya Ardi Aryansyah pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Mari kita lanjutkan pembelajaran VLAN mengenai materi terminologi VLAN, jenis-jenis VLAN, dan prinsip kerja VLAN. Pertama, kita akan mempelajari mengenai terminologi di dalam VLAN. Apakah kalian sudah tahu apa saja terminologi di dalam VLAN? Mari kita bahas. Yang pertama, ada VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen switch. Seringkali disebut dengan VLAN pengguna atau user VLAN. Yang kedua, ada VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN. Nah, anggota VLAN apa? Yaitu anggota VLAN default. VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Yang ketiga, native VLAN. Native VLAN dikeluarkan untuk port trunking 802.1key, port trunking 802.1key mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN atau tag traffic. Sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN yang untag traffic. Port trunking 802.1key menempatkan untag traffic pada native VLAN. Yang keempat, VLAN management. VLAN management adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. VLAN 1 akan bekerja sebagai manajemen VLAN jika kita tidak mendefinisikan VLAN, khusus sebagai VLAN manajemen. Kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada VLAN manajemen sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH, atau SNMP. Yang kelima, VLAN voice. VLAN voice merupakan VLAN yang dapat mendukung voice over IP atau VoIP. VLAN ini dikhususkan untuk komunikasi data suara. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai jenis-jenis VLAN. Tipe VLAN dalam konfigurasi. Yang pertama adalah static VLAN. Pada static VLAN, port switch dikonfigurasi secara manual. Yang kedua adalah dynamic VLAN. Mode ini digunakan secara luas di jaringan skala besar. Keanggotaan port dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Dengan menggunakan VMPS, kita dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasar pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Yang ketiga adalah voice VLAN. Port dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung.
Jenis VLAN berdasarkan pemberian membership. Pemberian hak akses dan keanggotaan jaringan VLAN satu ini dilakukan dengan cara melakukan konfigurasi pada jenis port jaringan dan mengelompokkannya ke dalam kelompok VLAN tersendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port terang. Sebagai contoh, pada switch dengan 10 port 1 sampai 4 merupakan VLAN 1, port 5 sampai 7 dimiliki oleh VLAN 2, dan port 8 sampai 10 merupakan VLAN 3. Selengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini sesuai dengan ilustrasi yang sudah tadi saya sebutkan, ini berdasarkan port base. Ya, ini jenis VLAN-nya berdasarkan port base. Kelemahan dari cara ini adalah pengguna tidak bisa berpindah anggota VLAN, sehingga jika ada pengguna yang berpindah, maka administrator jaringan harus mengatur ulang. Nah, yang kedua ada MAC base. Pemberian hak akses dan keanggotaan jaringan VLAN satu ini didasarkan pada alamat MAC yang dimiliki oleh setiap perangkat. Tiap switch pada sebuah jaringan komputer memiliki tabel MAC address dari setiap komputer yang terhubung beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. MAC address merupakan suatu bagian yang mendukung fungsi Ethernet card atau NIC di setiap perangkat. Kelebihan dari jenis VLAN ini adalah apabila ada pengguna yang berpindah-pindah, maka pengguna tersebut akan tetap terdaftar sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangan dari jenis ini adalah setiap switch harus diatur secara manual. Untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation dan switch, maka tipe VLAN satu ini kurang efisien untuk dilakukan. Berikutnya ada protokol base. Karena VLAN bekerja pada lapisan kedua di dalam OSI layer, maka penggunaan protokol jaringan IP dan IP extend sebagai dasar penentuan anggota VLAN dapat dilakukan. Selain bekerja pada lapisan kedua, VLAN juga bisa bekerja pada lapisan ketiga dari model OSI layer, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Selanjutnya ada IP subnet address base. Pengelompokan satu ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN. Keuntungan dari jenis VLAN ini adalah seorang pengguna tidak perlu mengatur ulang alamat IP-nya di jaringan apabila berpindah tempat. Hanya saja, karena jenis VLAN satu ini bekerja pada lapisan OSI layer yang lebih tinggi, maka lalu lintas datanya akan sedikit lebih lambat. Alasannya, karena data akan meneruskan paket terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah authentication base. Suatu perangkat atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang dikelompokkan berdasarkan autentifikasi pengguna atau komputer dengan protokol 802.1x. Selanjutnya adalah jenis VLAN berdasarkan tipe koneksi. Tipe koneksi VLAN dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Terang link, yaitu koneksi yang menghubungkan antar switch di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, terang link ini bisa digunakan untuk menghubungkan dari switch ke switch ataupun dari switch ke router. Gunanya untuk apa? Ini untuk memperbanyak atau menambah kembali jaringan VLAN agar lebih banyak lagi. Kenapa? Karena
untuk hubungan dari switch ke switch itu adalah tipenya untuk koneksinya harus apa? Harus terang. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada access link, yaitu koneksi yang menghubungkan ke PC. Nah, jadi ketika menghubungkan switch ke PC atau ke komputer, nah intinya ke end user, ini harus modenya adalah mode akses. Dan yang terakhir, yang ketiga ada hybrid link, yaitu koneksi gabungan dari terang dan juga akses. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai prinsip kerja VLAN. Prinsip kerja VLAN yang pertama ada filtering database. Filtering database yang berisi informasi tentang pengelompokan VLAN. Tahap ini terdiri dari static entries. Nah, static entries sendiri yang pertama ada static filtering entries. Nah, ini apa? Tahap ini akan memilah apakah suatu data akan dikirim, dibuang, atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries. Yang kedua ada static registration entries. Tahap ini akan memilah apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Nah, jenis filtering database yang kedua ada dynamic entries. Nah, jenisnya dari dynamic entries ini yang pertama ada dynamic filtering entries. Tahap ini akan memilah apakah suatu data akan dikirim atau dibuang. Yang kedua, ada group registration entries. Tahap ini akan memilah apakah suatu data yang dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Dan yang terakhir, ada dynamic registration entries. Tahap ini akan memilah port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Prinsip kerja VLAN yang kedua yaitu tagging. Tagging saat sebuah data dikirimkan, maka pada data tersebut harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut. Informasi tersebut diberikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi bisa dikirimkan ke user. Tentu saja, di dalamnya berisi format MAC address, berada di dalam data link layer jaringan komputer. Nah, untuk tagging sendiri, jenis-jenis tag headernya ada Ethernet Frame Tag Header dan juga Token Ring and Fiber Distribute Data Interface atau FDDI. Dari penjelasan materi hari ini, ternyata VLAN pun beragam jenisnya, digunakan sesuai dengan skema jaringan yang akan kita gunakan. Semoga kalian nanti dapat memilah, menentukan, dan juga mengimplementasikan VLAN pada praktikum jaringan yang kalian lakukan nanti.
Terima kasih.